Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nurhaliza dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan nomor induk mahasiswa 14056246061. Saya akan membahas tentang korupsi Pertamina di 2025. Awal tahun 2025 ini menjadi momen yang membuat banyak rakyat Indonesia geleng-geleng kepala. Sebuah perusahaan yang seharusnya jadi kebanggaan bangsa, yakni PT Pertamina, justru terseret dalam kasus korupsi besar-besaran. Kerugiannya bukan main-main, sekitar 193,7 triliun. Tentu ini bukan jumlah uang yang sedikit. Jumlah uang tersebut cukup untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Kasus ini bukan sekedar soal angka fantastis atau siapa yang bersalah. Ini soal kepercayaan yang dirusak tentang bagaimana sistem yang seharusnya melindungi rakyat justru malah menyakitinya dari dalam. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana kasus ini bisa terjadi, apa dampaknya bagi bangsa, dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil agar tragedi serupa tidak terus terulang. Sebab yang perlu kita sadari bersama, korupsi bukan hanya soal kejahatan individu, tapi juga kegagalan kolektif sebuah sistem. Analisis ini dibuat bukan semata untuk menggali sensasi dari kasus korupsi besar seperti yang terjadi di tubuh Pertamina, melainkan untuk mendorong kesadaran publik dan pembuat kebijakan bahwa sistem kita memiliki celah yang berulang kali dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku korupsi. Tujuan utama dari video ini adalah untuk membuka pemahaman publik mengenai bagaimana korupsi di BUMN bisa terjadi secara sistematik dan terorganisir, bukan secara kesalahan individual. Menganalisis secara kritis dampak korupsi bukan hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap kepercayaan masyarakat, stabilitas politik, dan etika bisnis. Lalu mendorong diskusi publik dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan BUMN sebagai milik bersama. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap mandat konstitusional untuk mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Skandal ini muncul ke permukaan setelah Kejaksaan Agung mengumumkan adanya penyelidikan terhadap anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga. Investigasi ini mengungkap praktik-praktik kotor yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2023. Selama bertahun-tahun, ada permainan gelap dalam proses impor minyak mentah. Alih-alih memprioritaskan minyak produksi dalam negeri, Patraniaga malah lebih memilih impor yang ternyata tak hanya lebih mahal tetapi juga penuh manipulasi. Proses impornya pun jauh dari transparan, yang ada tender terbuka. Tidak ada evaluasi publik. Yang lebih parah, bahan bakar yang diimpor ini kemudian dicampur antara yang bersubsidi dan yang tidak. Dari pencampuran inilah keuntungan besar dihasilkan oleh oknum-oknum di dalam. Mereka bermain di celah regulasi, menyusun dokumen palsu, memanipulasi data distribusi, dan memanfaatkan celah lemahnya pengawasan internal maupun eksternal. Apa yang terjadi sebenarnya menggambarkan bahwa pengawasan di tubuh BUMN seperti Pertamina belum cukup kuat. Audit internal bisa diakali dan regulasi bisa dimanipulasi, serta yang lebih menyedihkan, sistem ini bertahan selama 5 tahun tanpa terendus oleh publik. Dampak dari kasus ini tidak berhenti di meja persidangan atau laporan media. Di luar sana, masyarakat yang menjadi korban paling nyata dalam sistem ekonomi, kita bicara soal kerugian yang sangat besar. 193,7 triliun bukan sekedar angka, itu adalah dana publik yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Bisa untuk bangun sekolah-sekolah di pelosok, memperbaiki layanan kesehatan, hingga memperluas jangkauan subsidi. Dari sisi sosial, rasa percaya publik terhadap BUMN yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung ekonomi negara itu hancur. Banyak orang yang merasa dibohongi. Mereka membayar BBM setiap hari mengikuti aturan, tapi uang mereka malah masuk ke kantong para koruptor. Tak heran jika kampanye digital seperti hashtag boykot Pertamina bermunculan, bahkan membuat sebagian konsumen beralih ke SPBU milik asing seperti Shell atau BP. Reaksi masyarakat ini bukan sekedar amarah, tapi cerminan dari rasa dikhianati. Lalu, secara politik, skandal ini memicu gelombang ketidakpercayaan yang lebih besar. Oposisi mulai menyoroti kinerja pemerintah dan Kementerian BUMN. DPR pun turun tangan dengan pemanggilan pejabat-pejabat tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban. Menjelang tahun politik, kasus ini tentu jadi bahan bakar retorika politik yang panas. Tapi di balik semua hiruk-pikuk itu, yang kita butuhkan sebenarnya adalah transparansi dan kejujuran. Pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa kasus seperti ini terus saja muncul di BUMN?
Jawaban sederhananya karena sistem kita lemah. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Selama ini, tata kelola BUMN masih dipenuhi dengan tumpang tindih regulasi. Ada Kementerian BUMN dan ESDM, ada SKK, Migas, semuanya punya wewenang. Tapi koordinasinya lemah. Ketika ada banyak kepala, tanggung jawab pun bisa saling lempar. Selain itu, di banyak BUMN, budaya integritas belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem kerja. Kita masih sering melihat manajemen yang lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dan pencapaian laba tanpa memperhatikan prosesnya. Dalam banyak kasus, pejabat yang pintar menyiasati sistem malah dianggap kompeten dan akhirnya diberi promosi. Celah seperti inilah yang membuat praktik-praktik menyimpang bisa terus berlangsung tanpa hambatan berarti. Secara teoritis, kasus ini sangat pas dijelaskan melalui konsep principal agent problem, di mana negara sebagai pemilik perusahaan publik mempercayakan pengelola pada direksi sebagai agen, tapi kalau agen merasa tidak diawasi, merasa aman, dan merasa sistem bisa dimanipulasi, maka pengkhianatan bisa terjadi kapan saja. Lalu bagaimana solusinya? Tidak cukup hanya mencopot direksi atau mempenjarakan pelaku. Yang kita butuhkan adalah perombakan sistem dari dalam. Pertama-tama, sistem pengadaan harus dibuat transparan. Semua transaksi harus melalui sistem digital terbuka seperti e-procurement. Bahkan bisa dipertimbangkan penggunaan teknologi blockchain untuk memastikan tidak ada yang bisa diubah setelah dicatat. Audit pun harus dilakukan secara independen, tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan internal. KPK, BPK, dan lembaga masyarakat sipil harus diberi akses untuk mengawasi. Bahkan, media dan jurnalis investigasi perlu dilibatkan untuk menjaga akuntabilitas publik. Di sisi lain, budaya perusahaan juga harus berubah. Integritas harus menjadi indikator kinerja, bukan hanya laba. Sistem whistleblower harus dibangun dengan perlindungan yang kuat. Mereka yang berani melaporkan penyimpangan seharusnya diberi penghargaan, bukan ancaman. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa mereka serius. Kalau tidak, kasus ini hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak daftar panjang korupsi BUMN dan rakyat akan semakin apatis. Kasus Pertamina di 2025 ini adalah tamparan keras bagi semua pihak. Ini bukan hanya tentang uang triliunan yang hilang, tapi tentang kegagalan kolektif dalam menjaga amanah. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya perusahaan besar, tapi jika sistemnya tidak beres, maka semua bisa hancur begitu saja. Yang harus kita pahami bersama, memenuhi BUMN itu bukan semata-mata urusan menteri, direktur, atau aparat penegak hukum. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita sebagai masyarakat, sebagai pemilik sejati dari kekayaan negara ini. Uang yang dikorupsi bukan uang yang tak bertuan. Itu adalah uang rakyat dari pajak yang kita bayarkan. Dari setiap liter BBM yang kita beli, dari setiap potongan yang masuk ke APBN dan APBD. Ketika uang itu digelapkan, yang dirugikan bukan hanya negara dalam arti lembaga atau institusi. Justru yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang butuh subsidi. Anak-anak di pelosok yang butuh sekolah layak, pasien yang antri berjam-jam karena rumah sakit belum cukup. Korupsi ini juga bukan sekedar pencurian, tapi pengingkaran terhadap hak-hak dasar manusia. Maka, saat kita menuntut pertanggungjawaban, itu bukan tanda bahwa kita benci pada negara, bukan juga tanda bahwa kita nanti anti pemerintah. Justru sebaliknya itu adalah bentuk kepedulian karena kita ingin tahu negara ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik, karena kita ingin melihat anak cucu kita hidup di negara yang adil dan bersih, di mana suatu negara jabatan bukan alat untuk perkaya diri, tapi amanah yang dijaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai beberapa tahun kemudian kita kembali melihat berita yang serupa seperti BUMN X terlibat korupsi ratusan triliun, direkturnya ditangkap karena markup proyek, negara rugi, negara pasrah. Jangan sampai kita menganggapnya seperti hal yang biasa. Jangan sampai hati kita mati terhadap rasa ketidakadilan. Karena ketika sebuah bangsa mulai terbiasa kecewa, pelan-pelan harapan itu bisa mati, dan bangsa tanpa harapan adalah bangsa yang jalan di tempat, tak maju, tak berkembang, hanya menyaksikan dirinya sendiri dilahap waktu dan keserakahan. Segitu saja analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.